Selamat pagi semuanya dan salam merdeka. Di dalam 17 Agustus 1945 kita mengenal sekali adalah momen terpenting bagi bangsa ini menuju kemerdekaan. Dan tidak ada kata lain selain merdeka. Ini adalah satu kebahagiaan dan kini telah 75 tahun Indonesia merdeka. Bagaimana dengan diri kita, batin kita? Apakah kita sudah merdeka? Apakah kita sudah betul-betul bisa merasakan hidup berada di rumah yang sama, berada dalam hati yang sama, getaran yang sama, dan jiwa yang sama. Sama merdeka, free dari ketakutan, free dari kekhawatiran, dan free daripada penjajahan. Siapakah yang bisa menjajah batin kita? Yang bisa menjajah batin kita tentu yang disebut dengan ketakutan, kekotoran batin, kilesa, benci, cemburu, marah, emosi, dan apapun yang negatif dalam pikiran kita. Ya, pada hari ini adalah hari yang berbahagia bagi bangsa ini, bagi kehidupan berbangsa dan bernegara. Sudahkah kita bersyukur dan berdoa? Semoga ke depannya bangsa kita tetap menjadi bangsa yang kuat, bangsa yang solid, berbudaya dan berhati nurani, yang siap merangkul siapapun dalam pelukan cinta dan kasih sayang, yang siap menolong sesama, yang siap selalu mengulurkan tangan untuk selalu bersama dalam kebaikan. Bersama saya, inspirasi kebajikan harus terus dikumandangkan. Dan di sini momen 1101 adalah vibrasi kebaikan. Pada 17 Agustus, vibrasi positif 0001 akan pindah jam tayang menjadi 1001 bersama Master Tommy Wong. Dan hari ini pagi ini bersama saya, Suhu Nengsiu, dalam menebarkan kebaikan. Ini love, cinta, sarangil, tapi ini adalah kebaikan. Kebaikan harus selalu ada dalam hati kita. Dan jangan pernah lupa bahwa kita bisa merdeka karena masing-masing komponen bangsa bersatu bersama dan mewujudkan cita-cita Indonesia merdeka. Dan setelah kita merdeka, apa yang akan kita lakukan? Kita mengisi kemerdekaan dengan pikiran, menaklukkan penjajah dalam batin, menunjukkan kearoganan, kesombongan, keegoisan dalam diri kita. Harus kita perangi. Dor. Ya, biarkan mereka menjadi padam. Biarkan kekotoran batin kita pelan-pelan terkikis. Dan meninggalkan kebijaksanaan seperti teratai yang masih kuncup lalu mekar. Dan kemudian kita memiliki kemerdekaan di sini nih, di aura kebaikan, di aura kebijaksanaan, di aura penuh kasih sayang, cinta kasih, semangat, welas asih, dan keseimbangan. Keseimbangan batin penting sekali untuk menyikapi hidup. Ada orang yang hidup karena kekurangan materi, tapi dia memiliki kekayaan di batinnya yang sangat berlimpah. Begitu dia semangat untuk maju dan ada peluang untuk itu, dia buktikan, tes, dia sukses dan berhasil. Jadi kesuksesan adalah dalam pola pikir kita. Kesuksesan dan kemerdekaan batin juga dalam hati kita. Bila seseorang tidak gentar untuk melangkah maju, bahkan ketika dia tertimpa kegagalan, maka dia akan menjadi makhluk-makhluk yang sukses, makhluk-makhluk yang ingin memajukan batinnya, memajukan fisik, dan menyempurnakan paramitanya atau kebajikannya. Untuk apa? Untuk dia berjuang dalam melawan kejahatan. Kejahatan bukan kejahatan yang ada di luar, tapi kejahatan di dalam diri. Itu yang paling menakutkan. Kejahatan ketika dia menginginkan orang lain celaka, makhluk lain menderita, ada orang lain yang tersiksa, atau ada yang ditindas. Nah, ini adalah pikiran-pikiran kita yang jahat. Tapi vibrasi kebaikan, kalau kita mau bertekad melakukannya dengan sungguh-sungguh, maka kita bisa pancarkan cinta kasih, kasih sayang,
dan kekuatan daripada kebersamaan ini kepada seluruh bangsa kita, komponen bangsa kita. Merdeka, ya, dari Sabang sampai Merauke. Saya pernah menginjakan kaki di Aceh, dan saya juga pernah sampai ke Papua. Ini adalah bangsa yang merdeka, bangsa kita yang cinta damai, bangsa kita yang selalu bersahaja, bersahabat, gotong royong, dan saling tepuk seliro. Kalau paham akan ini, maka kita akan selalu membuat kehidupan menjadi tambah berwarna, kehidupan menjadi tambah bijaksana, dan kehidupan kita menjadi lebih semangat. Semangat dalam menghadapi kehidupan, semangat di dalam menghadapi perjalanan ini dengan sahabat-sahabat spiritual maupun sahabat-sahabat dalam perjalanan atau sahabat-sahabat lintas agama. Karena agama ditunjukkan untuk kita bisa melakukan banyak kebaikan dan bisa merangkul dan menerima kehendak daripada Sang Pencipta atau Sang Maha Adikuasa atau Sang Yang Hidi Buddha, atau apapun yang kita lakukan ini untuk kebajikan semesta alam, maka semesta akan melindungimu dan menjagamu dan selalu memberikan aura kebahagiaan bagi kita semua. Bagaimana di sana, sudah upacara pagi? Iya, merdeka. Apa kabar semuanya? Dan sebetulnya saya memiliki tamu istimewa pada hari ini. Ya, kita tunggu beliau hadir di sini karena orang ini adalah sosok yang saya dari kecil sudah melihat kepada beliau bagaimana menghadapi kehidupan. Beliau adalah sosok Dhamma Duta pertama, ya, yang rela untuk pergi dan mengembara dari satu tempat ke tempat lain yang terpencil. Dan kondisi ekonominya pada saat itu adalah tidak begitu baik. Tetapi tekad beliau dan kemuliaan beliau mewujudkan sehingga dia berkata, kalau saya memiliki kebaikan, kalau saya memiliki jalan, apakah saya tidak mampu mengubah dunia? Dan ternyata sekarang beliau telah menjadi sosok yang berhasil, menjadi inspirasi juga bagi semua orang. Dan beliaulah yang sempat mengangkat saya juga sehingga saya bisa bagaimana menjadi seseorang yang bisa optimis menghadapi hidup. Ya, hanya saja hari ini kita masih menunggu kehadiran dan masih ada teman-teman di sini. Apakah ada yang mau bergabung duluan selain Dipta? Jangan ajak Dipta, saya bisa sakit perut. Semangatnya sangat luar biasa dari saudara kita ini, Dipta. Bisa sakit terus saya ini seharian kalau ngobrol sama dia. Karena ketawanya itu tulus, ya. Ketawanya itu bisa mengubah dunia. Aduh, pusing sama makhluk Spider-Man satu ini. Ya, baiklah. Lanjut ke dalam tadi perjuangan. Perjuangan para pahlawan dengan tulus memberikan kesempatan kepada kita supaya kita bisa berada di negara ini dengan aman, tentram, dan damai. Darah mereka mengalir bukan untuk kita sesali, bukan untuk kita tangisi, tetapi darah mereka mengalir dalam hati ini, memberikan semangat, semangat kehidupan, semangat berjuang. Ya, selamat semuanya, bangsaku, bangsa Indonesia, rakyatku, rakyat Indonesia, dan sahabat-sahabatku dalam keberenekaan di dalam negeri Nusantara ini. Selamat pagi, merdeka. Ya. Nah, jadi hari ini ada satu cerita yang ingin saya sampaikan di sini adalah ketika kita tidak putus asa dan putus semangat menjalani kehidupan, jalan selalu ada buat kita untuk kita raih, untuk kita jalani. Kemarin saya mengatakan ada jalan buntu. Ya. Banyak orang ketika dalam hidup ini bertemu dengan kebuntuan, bertemu dengan sesuatu yang tidak bisa lagi dia jalani karena katanya sudah buntu suhu. Bagaimana sudah buntu bisa membuat kita tetap semangat? Jalan itu kan harus melangkah maju. Saya tidak mungkin melangkah mundur, kata dia begitu. Jadi dalam hidup saya ini tidak mungkin saya bisa melangkah mundur, ya. Nah, jadinya saudara-saudara sekalian, Anda bisa balik badan dan tetap melangkah maju. Karena begitu balik badan
jalan di depan Anda tidak lagi buntu. Jangan malas, jangan takut, jangan khawatir untuk balik badan. Karena ketika Anda sudah menjalani jalan buntu, jangan meratap di sana, jangan terdiam di sana, jangan hanya menangisi nasib, tetapi kita lihat, balik badan, maju terus, langkah di depanmu ternyata masih panjang. Nah, inilah yang disebut dengan kekuatan. Oke, kita lihat di sini adalah satu kehendak daripada diri kita. Maukah kita berjuang mengatasi kehidupan? Kalau kita berjuang mengatasi kehidupan, maka tidak pernah ada istilah jalan buntu. Dan tidak pernah ada sesuatu yang tidak bisa didobrak. Yang paling berbahaya adalah mental blocking kita. Benteng-benteng yang kita bikin nih di sini nih, dalam pikiran kita, di dalam otak kita, dalam hati kecil kita, atau hati besarmu, atau apapun itu. Mental blocking. Mental blocking inilah yang membuat seseorang merasa, saya tak mampu, saya tidak bisa, dan saya tidak akan pernah bisa berubah. Wah, ini yang sangat dahsyat dan berbahaya sekali. Jadi ketika kita memiliki mental blocking, ambil martil gede-gede, kalau perlu kita pinjam dari martilnya Thor. Pinjam itu martil yang besar untuk menghancurkan mental blocking kita. Ya, percayalah bahwa kita hidup penuh dengan kehangatan, penuh dengan perjuangan, penuh dengan kerja keras, penuh dengan semangat. Wah, ada Bante Prawira di sini. Selamat pagi Bante dari Papua. Horas, apa kabar Bante di Papua? Bagaimana, sehat-sehat selalu? Ya, beliau adalah sosok biku yang humble sekali dan sekarang berada di sebelah timur Papua, di mana matahari pertama kali sekali terbit duluan di Nusantara ini. Bagaimana kita kalau ngundang Bante Prawira bersama kita? Bersediakah beliau? Iya, Bante Prawira sudah siap Bante bergabung bersama kita. Mohon bimbingannya biar cahaya dari timur bisa bersama semua. Dan Bante ini juga terkenal dengan peracik kopi. Iya, nantikan beliau kehadirannya. Oh iya, ada tadi dikatakan, ya jalan maju terus, bingung mau kemana katanya. Ya, jalanan itu cuma satu. Kalau ada perempatan, persimpangan, di persimpangan, Anda meram, pejamkan mata, lihat, ada kanan, ada kiri, lihat kanan, lihat kiri. Ikuti kata hatimu, mau ke kanan, monggo, mau ke kiri, silakan, mau jalan lurus juga tidak masalah. Jangan membuat langkah Anda terhambat oleh karena pikiran sendiri yang terlalu rumit. Padahal sesungguhnya tidak ada yang rumit. Tetapi pikiran kita sendiri menjadikan itu menjadi lebih rumit. Sehingga kita tidak baik. Oke, saya pakai headset dulu. Good morning, Bante. Selamat pagi, Merdeka. Selamat Merdeka, Bante. Merdeka. Selamat siang, Su. Siang sini sudah siang, Su. Siang di sana, betul. Bante, selamat pagi. Kita di sini Jakarta pukul 11 lewat berapa? 11 lewat 16. Di sana jam 1 lewat 16, betul? Betul sekali. Berarti saya lebih awet muda 2 jam dari Bante. Ya, saya lebih tua 2 jam. Lebih tua 2 jam, Bante. Iya, tuh, berjuang di dalam jalan menuju kebahagiaan. Bante Dip udah sehat, Bante? Konon katanya sakit beliau. Baru setengah jam yang lalu saya ada teleponan dan luar biasa sudah mulai sehat dan sehat. Semoga tetap sehat dan selalu sehat. Iya, salam buat beliau Bante. Baik, karena kalau kita kekurangan tenaga, kurang energi, wah, udah semakin sedikit, makin lemas melayani Indonesia yang satu
satu satu luas ini ya. Sangat luas sekali, Bante. Terima kasih sudah Ada, diajak bergabung ini. iya, karena bisa minta pendapat dan saran mengisi kemerdekaan kita, Bante. Oh Semangat gitu. dan motivasi dari cahaya timur menuju ke barat. Dari Sabang sampai Merauke. Kalau sekarang dari Merauke sampai Sabang. Seharusnya itu Boleh dari Merauke ke waktunya Sabang. 20 menit, Bante. Seharusnya itu dari Merauke dari Merauke ke Sabang karena dari timur ke barat. Betul, dari timur ke barat, matahari ya, mencari kitab sucinya ke barat, Bante. Ya, ke barat, tidak ke timur. Iya. Boleh kasih motivasi kebaikan, Bante, untuk kita bangsa Indonesia yang di tengah keragaman, karena Bante terkenal banget kan dengan hubungan, kedekatan antar lintas agama dan teman-teman yang dari lain dengan bahasa yang sama, bahasa kopi. Wah, kemarin kita udah minta dari Medan Suhu, bicara tentang kopi. suhu luar biasa nih suhu ini. Saya sih hanya di sini sebagai tugas saja ya di timur Indonesia khususnya di Pulau Papua. Pulau Papua itu pulau yang luar Wah, biasa bagi saya. Pulau yang penuh cendrawasih. dengan pulau yang penuh dengan something yang baik gitu, yang luar biasa Iya, pemandangannya, orang-orangnya. Saya tidak pernah menemukan orang-orang yang punya hati yang benar-benar murni ya, dengan yang apa namanya tulus, memberi itu dengan ikhlas, hati yang tulus. Kalau berbicara tulus, dengan mereka ikhlas. itu ada satu hal yang saya pelajari dari orang-orang asli Papua ini, kalau berbicara itu sangat kecil sekali volumenya. Lembut. Oh, Kecil sekali kecil volumenya. sekali, Bante. Jadi kalau kadang-kadang kalau kita mau mendengar tuh ada apa ya gitu. Kecil sekali. Saking sopannya itu ngobrolnya kecil. Kalau kita di Jawa sana di Sunda kan itu halus. Di sini Oh, volumenya halus. kecil. Kecil sekali. Kadang-kadang kita sampai dekati telinga. Ah, ada apa Bapak? Kalau Medan itu harus pakai jarak baru jauh kedengeran juga, Bante. Kalau Medan mungkin dia protokol COVID ya. Jadi dari jauh bisa Iya, kedengaran, nggak usah bisa dekat-dekat. kedengaran mereka itu. Kalau Papua halus, ya berarti masing-masing punya kelebihan ya. Luar biasa. Nah, Iya, jadi kita sudah ada di usia 75 tahun ya Indonesia. Kita iya. penuh dengan Udah hampir keragaman. tahu ya, tua. Yo, jadi kalau saya pribadi berteman dengan siapa saja di sini, mau dari agama apa, bagi saya eh, cinta lebih dulu hadir dibandingkan agama. Karena Wow. agama itu hanya untuk membuat manusia itu berada di satu jalan yang lurus. Tapi cinta Ya, itu hadir duluan daripada agama. Jadi menebarkan cinta kasih bersama-sama tanpa membedakan siapapun itu, kita berada di bumi yang sama, menghirup udara yang udara yang oksigen sama. yang sama. Kenapa kita harus membeda-bedakan? Perbedaan itu Betul. terjadi karena ada sesuatu yang kita inginkan berbeda dengan orang lain sebenarnya. Jadi Iya, kalau saya Bante. biasanya Wah. duduk sama teman-teman sudah jam 6, saya bilang, sudah azan, sholat dulu. Nah, Nah, betul. kalau hari Minggu, kamu ke gereja ya. Saya tidak pernah Ya. mengatakan, kamu tunggu dulu lah, nggak. Kalau saya pasti akan mengingatkan teman-teman. Bahkan kalau teman-teman ya, kalau duduk sering main game, saya bilang, kalian ini agak lucu, saya bilang. Sebelum ada dengar suara lonceng gereja, sebelum dengar azan, itu nunduk semua. Nunduk semua. Nanti kalau udah dengar suara azan maghrib, pulang. Ya kan? Pulang. Ini agak lucu bagi saya. Saya bilang, kalian ini jangan begitu. Berdoa boleh, main game boleh, agama harus diingatkan, ibadah harus diingat gitu. Iya, betul ya. Semua orang pada nunduk kalau nggak lagi Iya. berdoa. Kalau berdoa pada lupa. Anak-anak sekarang sopan sekali, orang tua lewat itu nunduk terus itu. Sopan. Aduh, sampai nangis saya. Iya, iya. Luar Ya, biasa. anak-anak sekarang juga kan, kalau Vibrasinya hangat. orang tua lewat nunduk gitu, nggak peduli, jalan Iya, saja. iya, sopan banget. Sopan banget. Tapi kalau nggak ada HP nggak sopan, terima kasih juga lupa. Jadi kalau saya pribadi lihat anak-anak sekarang ini memang beda dengan saya yang mungkin di zaman saya tahun 80-an 90-an dengan sekarang ya. Anak-anak Iya, sekarang agak harus dimotivasi dengan hal-hal yang memang mereka berpikir secara logika. Kalau dulu kan kita ditakuti, nggak boleh keluar malam,
nanti ada hantu, Iya. nggak boleh ini karena anak-anak sekarang sudah tidak. Anak-anak harus Udah, dimotivasi. pulangnya pagi mereka, Bante. Ya. Jadi harus dikasih motivasi yang benar-benar kamu ini harus begini-begini karena kedepannya harus begini. Kalau saya berpikir bangsa ini adalah bangsa yang besar, ya, bangsa yang luar biasa, yang kita saya pribadi berpikir punya karma baik bisa lahir di Indonesia, ya, dengan keberagaman, dengan sesuatu yang begitu indah, ya, bisa berteman dengan siapapun tanpa ada halangan dengan apapun. Walaupun saya berjubah, ya, jalan, Iya. mereka panggil dari ujung pakai, kalau kalian udah kenal itu jerit saja Bante, ya. Saya oh iya. Iya. Sudah sini sudah terbiasa. Gitu mungkin Bante. sedikit. Iya Bante, terima kasih waktunya juga dan inspirasi. Ada satu pesan Bante untuk kita kan kebanyakan di grup ini kita lintas agama juga. Di sini ada teman-teman Buddhis, Kristiani, Katolik, dan Muslim dalam setiap tayangan ini karena kita berusaha memberikan vibrasi kebaikan, ya. Ini juga terinspirasi dari Mr. Wong, ya, dan inspirasi kebaikannya Lars Priyanto Chang, inspirasi kebaikan Inke yang biasa video-videonya itu bisa di-share. Nah itu Bante. Jadi mungkin dari Bante sendiri ada satu pesan khusus buat kita semua umat yang menjalin silaturahmi ke benang kebersamaan ini Bante. Silakan Ya, Bante. Mungkin ini ya. Bukan pesan lah, kita bersama-sama, ya, kita bersama-sama menjaga negara kesatuan Republik Indonesia yang kita cintai ini yang sudah usia 75 tahun dengan cara saling berbagi, ya, saling berbagi apapun itu kebajikan tanpa melihat apapun agamamu. Agama adalah bentuk pribadi. Agama balik ke dalam diri hubungan kita pribadi. Hubungan pribadi, tapi hubungan sosial bermasyarakat tanpa membedakan dengan menebarkan yang namanya cinta kasih universal, itu hal yang sangat-sangat luar biasa. Sangat-sangat yang mendukung spiritual kita, walaupun agama apapun, dengan landasan cinta kasih ini, spiritual agama kita pasti akan lebih maju lagi. Jadi intinya tetap bersatu, tetap menebar kasih, tetap menjadi pribadi yang lebih baik. Terima kasih, Merdeka Bante. Iya, terima kasih waktunya Bante. Selamat pagi. Selamat siang di sana Bante. Siang. Merdeka, selamat siang. Terima kasih, Su. Baik Bante, kapan-kapan saya minta lagi wejangannya Bante ya, monggo ya. Kapan-kapan Bante. Nanti gantian ya, Su ya. Ya, siap. Ya. Terima kasih kepada Bante Badra Prawira yang sudah menginspirasikan kepada kita bahwa cinta kasih jauh lebih dulu hadir dibanding agama. Jadi jangan karena kita agama itu sebagai sesuatu yang pribadi, lalu kemudian kita melupakan sesama kita, bahkan saudara-saudara sekandung seperti adik maupun kakak atau cici, karena berbeda agama dia menjadi sosok orang lain. Ingat, adalah cinta yang menyatukan kita semua. Agama adalah perjalanan untuk melanjutkan kehidupan. Ya, ada Siti Kurnia Cahya. Wah, mau bergabung dengan kita di sini. Iya, Ibu Siti. Selamat siang. Ya, saya kasih kesempatan bila untuk menyampaikan pesan-pesan di Merdeka. Tadi tamu kita sudah hadir rupanya bersama saya juga di sini. Ya, yang tadi saya sudah buka di depan, sosok orang yang berjuang demi kehidupannya, berjuang untuk orang banyak, dan akhirnya bisa mewujudkan cita-citanya, dan tetap humble, tetap membimbing umat-umat Buddha khususnya dari segala penjuru. Sekarang beliau juga sudah keliling Indonesia. Ya, Ibu Siti rupanya berhalangan. Kita undang aja langsung sosok beliau. Mana ya? Nah, ini dia. Ya, Bapak Hidayat Halim atau Romo Hidayat Halim. Ini adalah guru saya yang dari kecil juga lalu memberikan inspirasi, menolong di saat saya jatuh, dan orang yang sudah muncul. Iya. Sinyalnya kayaknya kok. Siap Merdeka. Oh. Merdeka. Iya, bisa, udah kelihatan suara sudah masuk. Suara udah masuk, Suhu. Selamat siang, Suhu. Udah masuk, bagus. Iya, selamat pagi. Selamat menjelang siang.
Merdeka. Ya, hari Nah, ini ini kebetulan adalah 17 sosok Agustus. humble. 17 Agustus. Jadi pemirsa di rumah, ini adalah kokoh saya yang luar biasa. Dia selalu hadir di saat kita membutuhkan, dan beliau tidak pernah ragu untuk memberikan ilmu dan masukan. Beliau yang mengangkat kita setelah dia sendiri kuat mengangkat dirinya sampai menuju kemerdekaan batin. Kebalik kameranya. Balik ya. Bisa hilang ya, hebat juga bisa hilang. Ini Diklik sekarang lagi sekali lagi. Enggak ada kokonya. muncul. Klik sekali lagi, ya muncul udah. Wih, hebat ya, bisa hilang-hilang. Ya. Silakan kok kasih Jelas, inspirasi kepada kita bagaimana menjalani kehidupan. Jelas, Ya, jelas banget. jelas ya suhu. Mukanya cukup atas Iya. bawahnya. Sebab saya punya Cukup, kamera nggak mantap. muncul. Oh, Ya, nggak muncul. Cukup. Oke, Mantap. suhu. Selamat siang kepada semuanya. Yang Namo Buddhaya, Omitofo semuanya. mau Dan juga budaya kepada Amitofo, yang salam sejahtera. memiliki keyakinan lain, salam bahagia dan sejahtera. Pada siang hari ini, kebetulan hari ini kita sedang merayakan Dirgahayu Republik Indonesia yang ke-75. Luar biasa. Sebenarnya usia 75 kalau secara di zaman manusia, itu sudah dikatakan memiliki banyak asam garam kehidupan. Nah, pada saat ini kita walaupun sedang dilanda dengan masalah pandemi yang bukan hanya melanda Indonesia saja, tetapi juga hampir seluruh belahan dunia juga mengalaminya. Semua juga takut dengan yang namanya pandemi. Nah, kita sebagai umat Buddha sudah diajarkan kalau memang hidup ini adalah penuh dengan duka, penderitaan. Tetapi duka, penderitaan itu bukanlah sesuatu yang bersifat permanen. Kita bisa berubah, karena di hidup ini ada namanya anicca. Anicca, berubah. Perubahan. Ya, sekarang sebenarnya kembali sama diri kita. Kita ini mau berubah menjadi lebih baik, atau berubahnya naik turun, statis, atau berubah menjadi turun merosot. Jadi sebenarnya kehidupan ini kalau ditanya orang-orang, pasti semuanya mau upgrade, mau naik. Tetapi kalau hanya mau upgrade, hanya bicara, hanya talking, tanpa ada action, tanpa perbuatan, itu rasanya sulit. Jadi sebenarnya kalau ditanya semua orang pernah mengalami penderitaan, pasti semuanya memiliki. Tapi yang penting kitanya jangan terlalu larut dalam sebuah kesulitan kepada sebuah yang petaka yang tidak enak lah yang untuk diingat. Tetapi kita harus maju. Nah, kalau kita betul seperti tadi Su Nengxio bilang, yang penting kita sepertinya mudah mengatakan sabe sata bawantu sukitata. Semoga semua makhluk hidup berbahagia. Tetapi kalau kitanya dulu sendiri belum bahagia, bagaimana kita bisa bahagiakan orang lain? Hari ini kita belum bisa kehidupan lebih baik, bagaimana kita bisa membuat orang lain juga menjadi lebih baik? Jadi memang bukan berarti kita diajarkan untuk menjadi egois, bukan. Tetapi kita menjadi teladan yang baik dulu. Sehingga orang lain juga terinspirasi melihat kebaikan yang telah kita lakukan, mereka juga akan ikut. Nah, seperti itu mungkin sebagai pengantar dulu. Iya, lanjutannya adalah kita tahu Koko adalah sosok yang mudah kata teori kalau orang Tionghoa itu bisa mematahkan mitos tentang pace atau peji. Peji itu garisan hidup ya, nah, karena kita udah lihat orang kan pada percaya banget namanya berat tulang lah apa segala macam, dan kita kemarin udah sempat diskusi dan berbicara bahwa seseorang itu memang memiliki kekuatan untuk berubah, dan perubahan itu ada dalam pikirannya, kondisi-kondisi lingkungan, dan kebajikan yang merupakan modal yang sangat kuat sekali. Dan Koko udah buktikan itu perjuangan anak STM ya, anak STM ya sekarang udah jadi miliuner ya, miliuner, yes.
Orang Benteng tahu semua kalau orang Tangerang, di Tangerang sosok Bapak Humble ini, dia juga walaupun sudah sukses tetap berkibar untuk membabarkan kebaikan dan kebenaran di sekarang malah seluruh Indonesia ya. Bayangin, sosok Benteng yang udah go public ya, ke dunia juga, dia selalu jalan-jalan keliling dunia ya, gratis lagi. Bagaimana kisah ini kok bisa memberikan inspirasi buat kita semua? Ya. Semangat apa yang membuat Koko terus punya keyakinan gitu untuk berhasil? Ya, sebenarnya kebetulan mama papa saya hidup dalam tradisi Buddhis, walaupun Buddhis dari Chinese ya, Tiongkok. Mungkin boleh dikatakan di sini kita katakan mereka adalah penganut Buddhis Mahayana. Ya. Waktu kecil saya sering sebelum tidur, mama bercerita sedikit-sedikit tentang nilai-nilai kebaikan, kisah-kisah yang memberikan nilai-nilai inspirasi yang ujung-ujungnya walaupun kita susah, tapi kita juga jangan melakukan kejahatan. Walaupun kita sulit karena bukan karena hukuman, kita sulit bukan karena dapat jatah, tetapi ini kita sulit karena kehidupan kita yang lampau. Jadi dari kecil orang tua saya sudah menanamkan mitos tanpa saya sadari bahwa kita sebenarnya hari ini ada karena dari kehidupan yang lalu. Nah, jadi disadari kenapa hari ini kita susah. Kebetulan memang masa kecil saya susah. Apalagi setelah dihitung-hitung, pajak, tungsunya, berat tulang, hancur nilainya. Ya, sangat hancur. Nah, yang nggak mungkin punya orang bisa rasakan. Udah paling low itu ya. Low. Gitu ya. Mungkin low boleh dikatakan minus lagi, bukan low lagi. Nggak ada lah minus. Tekor. Kebetulan saya sekolah di sekolah Sariputra, mendapat pendidikan agama Buddha, walaupun saya tidak ini, dan juga di zaman dulu kan nggak ada beasiswa. Jadi kita harus mau nggak mau, tiap-tiap ulangan harus bagus. Kalau bagus, uang bayaran bisa dapat lebih murah, bayar lebih murah. Ya, beasiswa nggak ada dulu. Nah, jadi kita mau nggak mau belajar dhamma. Tapi setelah saya dari Jakarta pindah ke Tangerang, saya aktif di wihara, sama dulu seperti Suneng Siu di Wihara Padumutara. Saya banyak karma baik mendengarkan penceramah-penceramah yang datang memberikan dhamma begitu banyak, begitu kompleks. Jadi kita sendirilah yang harus mengolah, memilah-milah mana dhamma yang diajarkan yang cocok sesuai untuk kita jalankan, dan mana dhamma yang bagus bisa kita petik untuk kita packing, supaya packingnya itu sesuai dengan kita punya keadaan. Nah, akhirnya setelah saya lulus dari sekolah STM, saya nggak ada uang untuk kuliah di kampus-kampus yang ternama dan bonafit. Saya putuskan saya masuk kampus STAB Nalanda. STAB Nalanda. Nah, di Nalanda, STAB Nalanda adalah Sekolah Tinggi Agama Buddha. Ya, betul Suhu. Saya belajar hukum karma. Walaupun dulu di wihara kita juga belajar hukum karma, tetapi di kampus kita kupas tuntas habis-habisan. Jadi pemahaman kita menjadi lebih berbeda. Kemudian juga saya belajar abhidhamma. Dapat karma baik juga, ibu dosennya Ibu Meta Dewi, juga Pak Pandit J.K. Harudin. Walaupun orang-orang bilang abhidhamma itu sesuatu yang tidak mudah, tetapi saya malah senang. Kenapa? Karena belajar abhidhamma sebenarnya kita belajar diri kita, membaca peta kehidupan kita. Nah, dari sanalah saya sadar kalau saya sekarang susah dulu ya, berarti saya harus bikin kebaikan. Kebaikan bukan hanya secara ucapan, bukan hanya secara tindakan, tetapi dimulai dari menjaga pikiran ini juga. Karena pikiran satu hari 24 jam itu sesungguhnya sangat sulit. Dan saya tinggal di Tangerang juga karma baik yang beruntung. Di Tangerang begitu banyak biku. Setiap hari saya berusaha ikut berdana makan. Ya, kebetulan di Tangerang ada
orang-orang Tangerang juga yang jadi biku, seperti contohnya Bante Sukemo, Bante Ya. Yutariko dulu ya. Ada juga Bante Agadipo. Nah, itu gampang sekali kita temukan. Banyak sekali peluang kebaikan. Sedikit demi sedikit. Akhirnya saya juga tak lupa, saya dapat kesempatan diundang untuk sharing Dhamma. Saya mulai sharing Dhamma dari tahun 86, suhu. 86 sampai hingga hari ini. Saya merasakan itu perubahannya luar biasa. Mohador. Mahatera itu. Saya bilang ini luar biasa. Dan yang lebih hebatnya lagi, saya rasakan yang tak pernah terpikir. Saya diundang bukan hanya di kota Tangerang dan Jabotabek, tetapi juga sampai di luar pulau. Bahkan sampai di luar negeri juga saya ada. Nah, saya bilang, wah ini mungkin yang merubah jalan hidup saya. Tapi yang penting, walaupun kita sudah hidupnya upgrade, ya, walaupun saya sudah boleh dikatakan sudah beda lah hidup dibanding dulu. Kalau dulu saya masih bingung bagaimana hidup ini, tetapi sekarang mungkin saya merasa ini adalah dari buah kebaikan. Jadi saya harus memupuk, memelihara kebaikan itu harus kita terus continue, kita rawat. Itu suhu. Sebenarnya simpel saja. Jaga pikiran. Yang penting mama saya sebelum meninggal pesen kalau pakai bahasa Hinghuanya cunang cuhu. Jadi orang baik. Enai, maksudnya nggak usah. Jangan, kalau kita nggak bisa bantu orang, jangan kita susahin orang itu. Gitu. Itu aja prinsip. Saya berusaha. Luar biasa. Ya, ini bibit ya. Kita dari tadi baru ngomongin bibit, bahwa sesuatu itu apa yang sudah diramalin atau sudah dikasih tahu orang, bahwa sesuatu itu tidak baik atau tidak benar atau ada garisan tangan, ya ini semua bibit dan ini bisa dirubah semua. Kalau kita misalnya melihat rumput-rumput di lapangan luas gitu ya, ada rumput yang tumbuhnya sangat bagus, ada rumput yang keinjak-injak terus dia nggak bisa bagus, bahkan sampai tanahnya itu kosong. Nah itu bukan salah rumputnya, tetapi kita juga bukan salah yang injak, bukan salah lingkungan, tapi karena memang bibitnya dia kurang kuat. Kalau bibitnya kuat, dia akan tetap aja seperti diinjak, makin diinjak dia tetap akan ngotot dan kuat. Nah, bibit-bibit kebaikan ini tidak pernah ketukar. Kalau kita lihat sekarang bahwa yang tadi diramalin PG lah, Pace lah, kalau kita mau melihat itu boleh sebagai parameter ke depan. Kalau parameternya negatif, berarti yang kurang adalah positif. Tambahinlah itu sebanyak-banyak yang positif. Kalau parameternya positif, jangan sombong juga, jangan lupa diri juga, dan juga jangan, wah hebat nih gua nih, lahirnya di kepala raja. Nggak mungkin bisa jatuh gitu kan. Jangan sombong. Di saat itulah justru kita menggunakan yang positifnya untuk menebarkan kembali yang positif buat mengisi orang-orang yang negatif hidupnya. Dengan membantu banyak-banyak orang, karena kita memiliki kelebihan, baik secara materi, ilmu, pengetahuan, dan tenaga. Ya seperti inilah yang selalu di-sharing oleh Bapak Hidayat Halim. Ya, ini luar biasa. Dan beliau salah satu terapis juga. Jadi bukan hanya sebagai mencari uang, tetapi beliau juga menolong orang. Orang-orang yang sudah di titik-titik, ya udah hampir nit gitu kan. Dan bisa kembali dipulihkan, bisa dilihat lagi oleh beliau dan ditolong. Ya dengan teknik-teknik yang beliau kuasai. Karena kokonya juga dulu waktu zaman Presiden Soeharto, iya itu sudah dipanggil ke Istana Negara. Itu koko beliau ya. Jadi itu ada belakangnya, jadi satu keluarga jago semua ini soal teknik-teknik itu pengobatan alternatif ya. Tapi ada satu lagi kok, bagaimana setelah berumah tangga, setelah memiliki anak yang berprestasi. Dulu kan kita nggak tahu ya siapa yang bakal jadi anak kita, dan kemudian anak kita ini nanti tumbuhnya seperti apa. Tiba-tiba sekarang anakmu sudah jadi orang sosok profesor kali dalam bidang robotik ya atau dan lainnya. Jadi punya 3 anak ya, 3 apa udah nambah? Masih 3 ya. Dan 3-tiganya ini anak yang berprestasi semua, yang pinter-pinter semua dan luar biasa. Jadi semangat hidup menginspirasi semua, dan ketika kita sudah positif dalam thinking, tadi seperti Abhidhamma adalah pemetaan hidup. Ketika hidup kita sudah terpeta dengan baik, kondisi-kondisi dari luar akan yang positif juga kembali ke diri kita. Bisa dapat anak yang nggak tahu dari mana, alam mana dulunya, atau planet mana, atau dari entah berantah, yang positif, yang bagus, yang akan masuk ke rahim sang ibu. Jadi demikian juga ayah punya peranan, ibu juga punya peranan, istrinya
adalah Cimeme. Kita kenal luar biasa juga, humble dan sosok yang sangat lemah lembut dan baik hati. Ya, gimana boleh bercerita sedikit tentang ya keluargamu lah dikit. Iya, nggak ada, tetap kedengeran. Ya, kedengeran kok. Ada telepon masuk sini. Oh, ada telepon masuk. Suaranya benar-benar. Iya, udah kedengeran. Bisa dilanjutkan kok bagaimana tentang keluarga. Ya, baik anak, memperoleh anak yang wah luar biasa berbakti dan baik. Bisa cerita pada kita, sharing-sharing buat yang Ya. memiliki ya keinginan untuk punya anak yang baik. Tunggu, suaranya tadi agak kecil, sorry. Minta diulang. Iya. Ya. Bagaimana untuk tips bagi orang-orang yang ingin punya anak yang baik, anak-anak yang berprestasi dan berbakti, dan kemudian anak-anak yang luar biasa. Oke. Suara saya jelas dulu ya. Jelas banget, Oh. iya. Saya kecilin lagi. Ajaran sang muda. Ya. Kita sebenarnya beruntung. Lahir jadi manusia, kemudian kita juga mengenal agama Buddha, dan kalau bisa kita sampai paham apa itu Dhamma. Karena di dalam Dhamma juga diajarkan, kalau kita ada dua pilihan dalam hidup ini. Mau hidup tidak berumah tangga, seperti suhu, atau berumah tangga, seperti kebanyakan orang. Kalau berumah tangga, seharusnya kita menciptakan rumah tangga yang baik. Jangan membuat rumah tangga yang tidak baik. Ada yang diajarkan nasihat Sang Buddha adalah setelah berumah tangga kita pasti ingin memiliki anak-anak yang baik. Yang penting calon ibunya. Calon ibunya. Oh. Perilaku yang baik, sila. Terus kedua, ibunya juga harus ini, selain dia sila, dermawan. Dia harus punya dermawan. Cinta kasih. Terus juga dia harus memiliki pendidikan. Diajarkan knowledge. Mana yang lebih baik. Kalau diajarin cuma mana yang baik dan tidak baik, ya itu mah biasa lah. Tetapi Sang Buddha mengajarkan mana yang baik dan mana yang bisa lebih baik lagi. Dan yang terakhir, yang keempat, yaitu si wanita ini, dia harus adalah anak yang kalau orang bilang kuai-kuai deh. Orang tuanya bicara apa, dia nurut. Dia tidak mau orang tuanya bilang. Termasuk berbakti. Papa dan mama mertuanya. Nah, Sang Buddha katakan jika kita memiliki pasangan calon ibu yang sudah memiliki 4 kebaikan itu, maka Sang Buddha memberikan bukan garansi ya, maka kita punya peluang akan memiliki putra-putri yang rahimnya itu dari wanita yang baik itu akan masuklah putra-putri yang baik-baik, yang bisa menjadi kebanggaan keluarga, bangsa, bahkan menjadi kebanggaan negara. Jadi Sang Buddha menekankan pentingnya bagaimana memiliki calon ibu. Jadi calon ibunya yang penting. Tapi juga memang kita sebagai calon ayahnya juga ya harus juga menjaga sila. Seimbang. Lebih bagus lagi. Dan kalau ditanya kenapa kebetulan punya anak 3 orang, kebetulan 3-3-nya bisa berprestasi, ya ini adalah kebaikan lah. Mungkin dulu saya juga pernah pegang jadi bidang anak asuh di Padang Utara, juga mungkin saya juga mengajar Dhamma, juga pernah jadi dosen agama Buddha. Gitu. Mungkin itu buah-buah kebaikan yang kita tanpa sadar kita petik dari sana-sana, akhirnya semua menjadi satu paket yang bagus. Mungkin mengasuh anak orang, memberikan semangat dan kebahagiaan. Iya. Iya, anaknya yang paling gede Jayanto ya, masih di Jerman. Masih di Jerman. Di Jerman, masih di Jerman. Masih. Iya. Moga-moga tahun depan atau 1 tahun setengah lagi dia sudah S2 mekatronik. Wow. Cepat sekali. S2 megatronik ya, robotik ya, megatronik ya, luar biasa. Sosok bangsa, anak bangsa yang nggak mungkin punya. Kalau orang Benteng mah bilangnya, ayah saya mah di Benteng mah udahlah jangan sekolah tinggi-tinggi lah, ujung-ujungnya juga lu jualan juga toko. Tapi di sini ada
dibuktikan juga oleh anak yang pertama. Di sini juga ada hadir Hema ya. Hema Tirta Jaya, anakmu juga toh? Hema. Udah Hema hadir udah ya. tahun depan Ngintip. Iya. paling lama juga akan lulus suhu S1. Dan Udah. S1-nya udah mau lulus, Master cepet IT. sekali ya. Tahun depan Wow, mungkin. IT ya. Luar biasa. IT Terus satu dan lagi adiknya? adiknya Apa baru kelas 2 adiknya? SMA. Oh, adiknya 2 SMA. Ya, yang si bungsu. Luar biasa. Ya, buat semuanya yang hadir di sini bersama saya, Suneng Siu, inilah sosok mentor daripada saya dulu sebelum menjadi biku, Agus Kaliana. Di saat kita down, di saat kita butuh inspirasi, beliau selalu hadir. Dan di saat saya sakit juga beliau selalu hadir. Dan beliau tidak pernah putus asa menyemangatkan untuk melakukan kebaikan. Karena kebaikan itulah yang akan melindungi sesama. Dan kebetulan kalau Anda umat Buddha mengenal apa ya dikatakan, apa sih bukti nyata orang itu baik, apa sih bukti nyata orang itu disayangi oleh dewa, atau bahasa lainnya malaikat ya. Nah, kita lihat kemanapun beliau pergi, dia tidak pernah pulang dengan sia-sia, biasanya selalu bawa relik Buddha atau relik para orang suci. Inilah satu relik yang suci saja dijaga oleh banyak para dewa dan para malaikat, bahasanya seperti itu. Jadi kalau orang ini sudah betul-betul hatinya pure, hatinya tulus, kemanapun dia pergi, relik itu senang bersamanya ya. Ini adalah satu kebaikan, karena relik adalah sisa-sisa jasad dari orang yang melatih diri, orang yang menjalani kesucian nyata dalam hidup ini, berbuat buat sesamanya, dan mengembangkan jiwa yang sangat besar, menyatu dengan semesta, maka setelah dikremasi, bonus daripada tubuh dan hasil pelatihannya adalah relik. Dan beliau adalah kolektor relik yang lumayan. Nomor berapa lah di Indonesia? Mungkin nomor 1 kali sekarang ya. Tapi nomor 1 adalah, semua adalah nomor 1. Tapi kita lihat semangatnya ya, semangat daripada perjuangan beliau. Iya. Terima kasih Ko Hidayat ya, juga buat mereka yang sudah terbantu, murid-muridmu semuanya, mengucapkan terima kasih dan semangat terus dalam perjuangan ini, dan terus mengibarkan kebaikan buat sesama. Xie suhu. Ya. Xie ni hao, omitohun. Ya. Terima kasih kepada mentor saya ya. Beliau yang selalu memberikan kata-kata inspirasi, kata-kata positif dalam kehidupan. Ya, sampai sekarang saya menjadi biksu pun beliau selalu konsin atau perhatian, caring kepada kita. Ya. Dan acara pada hari ini masih ada waktu tersisa ya, sekarang baru 47 menit menjelang 1 jam. Jadi kalau kita lihat lagi perjalanan kemarin, buku yang kita bedah ini, Lebarkan Sayapmu, Luaskan Hatimu, dari Bro Fasmana ya, kita juga bisa melihat ada satu artikel juga yang bisa saya baca, bagus banget untuk mencintai. Kemarin kita udah bicara tentang kupu-kupu, udah bicara tentang pesan. Dan saat ini untuk menyemangati semua, ada yang disebut dengan guru sejati. Ya, guru sejati. Belajarlah dari guru di dalam dirimu dan menyatulah dengan alam. Angin, matahari, awan, hujan, semuanya adalah guru yang mengajarkanmu banyak hal. Ketika dirimu menyatu dengan alam, maka alam berada dalam genggamanmu. Ya. Kemerdekaan bangsa ini baru dimulai. Tapi kalau kita bisa bayangkan mengapa kita bisa merdeka, semua adalah karena guru-guru kehidupan. Karena semuanya adalah pahlawan kebenaran. Dan semuanya adalah nilai-nilai kebajikan dari mereka yang mau berkorban untuk kita. Guru-guru hadir di dalam hidup kita dalam bentuk apapun juga. Bisa banyak sekali bentuk mereka yang bisa kelihatan maupun yang tidak kelihatan. Guru-guru ini bisa hadir mengisi hari-hari kita, baik yang menyenangkan maupun tidak menyenangkan. Hanya kita tidak menyadari siapa sih yang jadi guru kita ini. Nah, Anda buka mata di pagi hari ketika ada istri, ada yang buat suami istri, ketika istri Anda ada di samping Anda dan mengucapkan selamat pagi dengan senyum, dialah guru kehidupanmu pada hari ini.
Ketika suamimu bangun di sebelah kananmu sebagai istri melihat sosok suami yang juga menegur dengan cinta dan selamat pagi, apa kabar dunia? Dia juga adalah guru kehidupanmu yang mengajarkan bagaimana kita bisa hidup bersama, menjalani hidup bersama dan menjadi menjadi orang tua bagi anak-anaknya. Dan ketika bertemu dengan anak-anak, mereka juga adalah guru Anda di rumah yang selalu mengajarkan kebaikan, yang selalu mengajarkan kesabaran, yang selalu mengajarkan bagaimana cinta kasih itu bisa tumbuh. Nah, itu adalah anak-anak Anda, buah hati Anda. Itu adalah guru kehidupan. Ketika kita mempunyai anak yang berbakti, anak yang luar biasa, anak yang berprestasi, itu juga merupakan guru bagi Anda. Jangan pernah malu menganggap mereka sebagai guru, karena dari sana kita belajar banyak hal yang bisa menyebabkan jiwa ini terus berkembang dan terus tumbuh. Ya, saya lanjutkan dari buku ini. Ia telah lama mencari guru sejati, mencarinya di dalam tumpukan lontar dan manuskrip kitab suci. Tetapi di dalam kitab suci dan lontar itu tidak ada yang membahas tentang guru sejati. Semuanya adalah guru suci yang mengajarkan kebijaksanaan dan kebaikan. Namun, tidak ada yang menyebutnya sebagai guru sejati. Karena guru sejati itu tidak ada ditulis dan tidak ada guru yang mengatakan, saya adalah guru sejati. Dia tidak akan mungkin mengatakan hal itu. Nah, kita lanjutkan. Samara kemudian pergi ke berbagai kuil suci, ke tempat orang bijak berkumpul, dan bertanya tentang guru sejati. Tapi tidak ada yang bisa menjawabnya juga. Bahkan orang yang tertua di deretan Himalaya juga tidak ada yang mengaku dirinya adalah guru yang sejati. Nah, luar biasa ya perjalanannya. Setelah mencari dan lelah, tidak ada jawaban. Kemudian ia memutuskan untuk berhenti mencari sang guru. Dan kemudian dia berbaring di bawah pohon yang rindang di tepi gunung. Dalam keadaan setengah tertidur, dia merasakan perasaan yang sangat rileks dan damai. Setelah lelah mencari dalam keadaan pasrah dan ikhlas, dia melihat bayangan dari dirinya sendiri. Dia memandang dirinya sendiri. Dan kemudian membesar bayangannya itu sangat amat besar dan akhirnya menembus langit. Tampak bagaikan selai daun dan rangkaian tata surya seperti cabang-cabang pohon. Dan ada cahaya di atas yang menyinari pohon alam semesta. Bayangan itu juga kemudian menyusut kecil sampai kecil seukuran pasir dan duduk di dalam hatinya. Bahkan di alam semesta yang sungguh luas itu ada di dalam dirinya, ada dalam gunung, ada dalam laut, samudra, dan rangkaian semuanya tiba-tiba menyatu dalam dirinya. Dan disitulah ada yang disebut pengetahuan kesucian atau pengetahuan terindah yang ada dalam dirinya. Saat itu dia melihat bahwa dia adalah bagian dari semua dan semua adalah bagian dari dia. Dia melihat ayat-ayat yang melindungi kesucian dan keheningan cahaya di dalam diri. Ayat-ayat dari semua kitab suci di dunia ini meliputi bumi dan alam semesta tiba-tiba terpancar keluar di dalam pikirannya. Dan menyadari bahwa yang dikatakan guru sejati terdapat di dalam diri. Guru dari segala ilmu pengetahuan yang mengetahui semua kebenaran dan kejahatan. Guru yang memiliki kebijaksanaan agung itu ternyata ada di dalam dirinya sendiri. Karena guru sejati sudah ada dalam diri setiap makhluk. Dan guru sejati tidak pernah akan menunjukkan eksistensi dirinya sebagai guru sejati. Dan guru sejati tidak pernah sombong berkoar-koar tentang dirinya yang sejati. Pada dasarnya, semua makhluk bisa menemukan guru sejati di dalam dirinya. Dalam keadaan batin yang tenang, hening, pasrah, dan ikhlas. Dia tidak bisa dicari dan ditemukan. Namun saat seorang murid sudah siap, sang guru sejati itu akan muncul dengan sendirinya. Ada peribahasa yang sangat betul sekali dari kata-kata ini. Ketika murid sudah siap, guru itu akan hadir di tengah hidupmu. Ya. Seperti saat ini, pemahaman guru sejati dalam dirinya, maka untuk mengenal lebih dalam guru sejati ini sudah ditemukan. Intinya adalah mengajarkan kebajikan,
ulas asih pada sesama, dan inilah energi tertua dan abadi yang memberikan kehidupan bagi alam semesta, kebaikan dan kasih sayang. Ya, dan ini masih panjang di belakangnya. Jadi kita lihat tentang guru sejati sampai di sini. Jadi buku Lebarkan Sayap dan Kembangkan Hatimu mengajarkan kita untuk terus bersemangat di dalam merenungi kehidupan ini. Dan tetap semangat di dalam menjalani kebajikan. Percayalah, kata Romo Hidayat Halim, kebaikan yang kita lakukan tidak akan sia-sia. Dan salam untuk semuanya. Dan berubahlah untuk menjadi sosok yang positif, sosok yang lebih berarti bagi semuanya, dan menjadi sosok yang penaung bagi sesamanya. Seperti pohon, dia akan menjadi tumbuh besar dan sangat amat rindang. Tetapi Anda perhatikan kalau siapapun pengembara yang berhenti sejenak di bawah pohon itu, dia ingin berteduh, dia akan merasakan cahaya sinar matahari tidak lagi terik, dan tidak langsung menyerot dirinya hingga menjadi kulitnya hitam, tetapi angin semilir-semilir dan cahaya yang hangat berada di bawah pohon itu. Oksigen yang sangat murni tiba-tiba masuk ke dalam sel-sel tubuh kita dan memberikan kekuatan kepada hidup kita untuk melangkah ke depannya menjadi lebih baik lagi. Dan silakan melanjutkan perjalanan Anda. Sang pohon tidak pernah minta uang untuk Anda selama berada di sana, tidak pernah meminta imbalan kepada siapapun yang berteduh di sana, tetapi sang pohon hanya akan suatu saat dia memberikan semua yang bisa diberikan, termasuk tubuhnya. Bila suatu saat dia akan dipotong oleh sang penebang dan akan menjadikan pohon dahan-dahan kayunya itu sebagai furniture atau sebagai apapun yang bisa digunakan bagi bangsa ini, bagi rakyat dan bagi orang-orang yang membutuhkan, maka sang pohon akan selalu berkata, silakan gunakan bagian dari tubuhku untuk kepentingan orang banyak. Dia tidak pernah dendam, dia tidak pernah akan merasa sedih, karena dia telah memberikan hidupnya yang bermanfaat bagi semuanya. Terima kasih pada hari ini telah bergabung bersama saya Sunungsi dan kawan-kawan yang sangat banyak sekali. Ya, tidak bisa disebutkan satu persatu. Terima kasih atas menyebarkan vibrasi kebajikan. Semoga semua berbahagia. Dan satu kata terakhir penutup, kita telah kehilangan satu guru besar ya di Thailand, di Bangkok. Itu Wakil Somdet ya yang sangat luar biasa. Jadi Luang Po itu ya yang sangat baik, dan guru besar Mahayana ya Pak Chow Ming yang sudah meninggalkan kita lebih dahulu. Semoga mereka semua bisa terlahir di alam lebih baik dan kondisi yang sangat luar biasa. Semoga Luang Po dan Pak Chow Ming bisa terlahir di alam lebih baik sesuai dengan kebaikannya dan selalu memberikan cahaya bagi semuanya dimanapun mereka dilahirkan. Terima kasih, salam sejahtera dan merdeka.